milina jazaan ma huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafa, ini pasal ketiga, cukuplah al-amilina bagi orang-orang yang berbuat amal kebaikan, jazaan sebagai balasan, ma huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'atihi, apa yang membuat hati mereka fi ta'atihi terbuka dalam ketaatan, wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi, dan apa-apa yang membuat hati mereka min wujudi mu'anasatihi, dari kelekatan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di pasal sebelumnya kita cukuplah tujuan kita ini Allah ridho dengan kita menjadi ahli taat. Nah, di balan selanjutnya ditekankan lagi ya oleh Syekh Ibnu Athaillah, cukup bagi orang-orang yang beramal kita ini dalam melaksanakan kebaikan jazaan sebagai balasan, ma huwa fatihahu ala qulubihim, apa yang membuat hati kita nih orang abdunya itu fi ta'atihi terbuka dalam ketaatan yang kita lakukan. Bentuknya katanya cukup ketika kita melakukan ketaatan secara konsisten, istiqomah, itu Allah membuka dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Sama seperti itu, rezeki Pak. Kalau Bapak melakukan usaha rezeki, lihat ya. Kita terbuka satu pintu rezeki, maka akan terbuka lagi pintu-pintu yang lain. Begitu juga sebaliknya, orang melakukan ketidakbaikan satu segi, maka dia akan terbuka kepada keburukan-keburukan yang lain. Nah, begitu juga sebagai hamba ketaatan Allah. Cukup katanya bagi orang-orang yang beramal soleh kita, balasannya itu adalah huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'ah. Allah membuka kebaikan-kebaikan dalam hati kita di dalam ketaatan. Nanti kalau kita biasa melakukan satu ketaatan, ya, maka Allah akan membuka dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang lain. Mudah aja. Kita ini melakukan umpamanya sholat berjamaah, nanti mudah itu melakukan qobliyah, ba'diyah, melakukan qiyamul lail, sholat duha, kita melakukan kebaikan macam. Jadi begitu. Cukup bagi kita Allah membuka hati kita dalam ketaatan-ketaatan. Inginnya baik aja, inginnya taat aja. Semua organ tubuh kita inginnya baik. Gitu. Kemudian wa ma huwa muridu alaihim min wujudi mu'anasatihi, dan apa yang membuat hati mereka Abdullah maksudnya min wujudi mu'anasatihi, kedekatan wujudi ada maksudnya mu'anasati kedekatan kepada Allah. Jadi cukup bagi kita satu Allah membuka lagi kebaikan-kebaikan dari kita dalam bentuk dari ketaatan yang kita lakukan, dan cukup bagi kita ya apa yang membuat hati kita dekat sama Allah. Ketaatan melahirkan kedekatan yang disebut dengan taqarrub. Ya. Jadi ketaatan kita apapun bentuknya, itu yang kita inginkan dari ketaatan, cukuplah Allah membuka lagi satu ketaatan yang lain. Orang biasanya kalau udah orang menjadi baik, nanti kebaikan akan muncul itu. Sama rezeki itu, pintu rezeki akan muncul. Orang baik itu akan ingin berbuat baik. Dan yang kedua, ya, wa ma huwa muridu alaihim min wujudi mu'anasatihi, dan cukuplah apa yang membuat kita Allah membuka apa? Kedekatan kepada Allah. Dekat bahasa Arabnya taqarrub. Jadi ketaatan yang kita lakukan seperti sholat dan seterusnya, cukuplah yang kedua ini apa? Allah memberikan kedekatan kepada kita yang disebut dengan taqarrub. Karena itu ibadah kita, itu yang kita inginkan itu bagaimana kita dari ibadah kita itu menjadi dekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Taqarrub. Karena taqarrub melahirkan as-sa'adah. Anna sa'adah hakikatus sa'adah fil haya mauqufatun ala qurbillah. Itu kita pernah ngaji di dalam kitab yang kemarin itu, Risalah Al-Mu'awanah. Jadi
kalau kita ingin dalam hidup ini menggapai hakikat kebahagiaan, hakikatus sa'adah, maka teorinya kita pernah baca. Ini berkait dengan ini. Jadi cukup dalam beribadah kita ingin lebih dekat lagi sama Allah. Yang disebut dengan taqarrub. Karena taqarrub melahirkan as-sa'adah. Ada teori hukum di Risalah Mu'amanah, ya, dikatakan bahwa anna hakikatus sa'adah fil hayat mauqufatun ala qurbillah. Sesungguhnya kalau kita mau meraih hakikat kebahagiaan dalam hidup, hakikat kebahagiaan hakikat kebahagiaan dalam kehidupan kita itu tergantung dari sejauh mana kita dekat atau tidak dengan Allah. Nah, agar kita dekat sama Allah, wa anna qurbillah mauqufatun ala tiba'il haqqi wa jitinabil batili abadan. Sesungguhnya orang mau dekat mau tidak kepada Allah itu jalan satu-satunya sejauh mana dia dalam kehidupan sehari-hari adalah ittiba'ul haqqi wa jitinabil batili abadan. Melakukan perintah-perintahnya pada satu sisi dan meninggalkan keburukan-keburukan atau maksiat pada sisi lain. Jadi kebaikan kita, ketaatan kita melahirkan taqarrub. Taqarrub melahirkan hakikat kebahagiaan. Jadi nonsen orang ingin bahagia kalau hatinya tidak dekat sama Allah. Tapi kalau orang sudah dekat hatinya sama Allah, apakah dalam keadaan senang, susah, sakit, sehat, punya jabatan atau tidak, dia pasti as-sa'adah di sini. Karena dia paham bahwa hidup itu hanya ujian saja. Sehat ujian, sakit ujian, susah ujian, senang ujian. Ya, itu. Jadi bagaimana ketaatan kita dalam bentuk-bentuk ketaatan yang kita lakukan, itu katanya huwa muriduhu alaihi min wujudi mu'anasati. Melahirkan taqarrub, kedekatan pada Allah. Itu. Supaya kita lebih dekat sama Allah. Kalau dekat dengan orang yang kita senengin, seneng gak kita? Seneng gak? Apalagi dekat dengan Allah SWT. Allah ridho, senang kita. Udah bahagia itu hidup. Jadi mencari bahagia gak usah jauh-jauh. Ya di sini saja. Di hati kita. Kalau kita sudah dekat, gitu, maka akan melahirkan kebaikan. Nah karena itu ibadah kita harus dievaluasi. Mana evaluasinya? Apakah selama ini yang kita lakukan ibadah itu melahirkan taqarrub atau tidak? Gitu. Jangan ibadah tapi nggak makin dekat sama Allah hatinya. Semakin dekat. Kalau sudah semakin dekat, maka itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan hidup. Gitu. Coba kebahagiaan kita itu ada di mana? Di dalam diri kita, di hati kita, atau di luar dengan anugerah-anugerah yang Allah kata berikan, jabatan, kekayaan dan seterusnya. Jadi di mana hati kita? Jadi hati, gitu. Bukan di mana-mana, di hati. Nah itulah hati kita akan bisa seanda baik itu kalau kita sudah dekat sama Allah. Nah kedekatan kepada Allah itu ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan bentuknya itu. Gitu. Ya, nah, udah kita evaluasi nanti. Kita ini mau akhir tahun harus dievaluasi. Ya, dievaluasi itu tahun 2025 harus lebih bagus lagi. Apanya? Hati kita, kedekatan kita kepada Allah itu. Kira-kira meningkat atau makin menurun ini? Atau biasa-biasa aja, jalan biasa-biasa aja. Enggak boleh begitu. Kan hadisnya sudah jelas. Orang yang baik itu adalah orang yang hari ini khairun min amsihi. Itu lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik dari hari ini. Apanya? Ininya, kedekatannya kepada Allah. Kan kita semuanya ini melangkah menuju kedekatan pada Allah. Kalau umpamanya saya katakan di sini adalah ajal kita sudah tetapkan, kita kan lagi menuju ke sana. Aja, kita lagi menuju kepada satu momen di mana ajal kita yang sudah ditetapkan dalam azali. Kapannya wallahu alam, masing-masing beda-beda. Jadi kita lagi menuju ke sana. Mau tidak mau kita hati kita sudah makin dekat. Yang lebih hebat adalah meskipun fisik kita belum sampai kepada azal yang Allah tentukan, tapi hati kita sudah menembus ke sana. Itu yang hebat. Gitu. Jadi kita sudah raga kita yang mudah di sini, tapi hatinya sudah dekat sama Allah. Gitu. Jadi mendahului hatinya. Ya, mendahului itu yang penting. Ya.
Supaya ketika pas waktunya hati kita sudah kemudian fisik kita habis, saatnya jiwa kita sudah dari awal habis. Jangan begitu raganya sudah habis tapi hatinya belum kembali. Banyak orang yang belum kembali hatinya. Nah itu ya. Sudah. Selanjutnya pasal selanjutnya